Bab 1640, Asal Ki. Makam Surgawi. Sebuah kotak besar melayang di langit sementara patung batu besar setinggi 100.000 kaki berdiri di atasnya. Tekanan samar menyelimuti seluruh makam surgawi, menyebabkan banyak tubuh spiritual di dalamnya merasakan kengerian yang berasal dari dalam jiwa mereka. Xiaoyan berdiri di alun-alun. Matanya menatap patung batu dewa kuno yang sangat besar di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum dengan hormat membungkuk ke arah patung batu. Setelah itu, tubuhnya perlahan naik ke udara. Akhirnya, dia berhenti di lubang di dada patung batu itu. Permukaan lubang dipenuhi dengan riak air seperti kilau samar. Cahaya ini mungkin tampak lemah tapi Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Ini karena cahaya yang tampaknya lemah ini dengan mudah menekan para ahli seperti Gu Yuan dan Jukun berlutut sebelumnya. Little Yi juga melintas dan muncul di bahu Xiaoyan saat ini. Purifying Demonic Lotus Flame melonjak dan melilit tubuhnya. Keberhasilan atau kekalahan akan ditentukan oleh ini. Gumam Xiaoyan. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan langsung melangkah ke lubang batu. Berdengung, Xiaoyan menembus melalui cahaya yang lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan semacam penyelidikan yang menyapu permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya, termasuk bahkan jiwanya, tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya telah terungkap pada saat ini. Meskipun Xiaoyan sedang dipindai dengan hati-hati, untungnya cahaya itu tidak menunjukkan penolakan apapun terhadap Xiaoyan. Tiba-tiba, mata Xiaoyan menjadi silau. Perasaan pusing terpancar dari dalam benaknya. Kebingungan ini berlangsung sesaat. Setelah Xiaoyan akhirnya pulih, dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api cemerlang memenuhi matanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah lautan api. Selain itu, lautan api sangat berwarna-warni. Itu sangat terang sehingga membuat orang tercengang. Laut api surgawi ya, Xiaoyan menurunkan tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih api ungu yang telah muncul. Perasaan yang akrab muncul di hatinya saat dia tanpa sadar bergumam, 3.000 api pembakaran. Xiaoyan membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini, di mana banyak api surgawi yang berbeda telah berkumpul. Saat dia berjalan, nyala api ini mulai mengelompok di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah mereka sangat dekat dengannya. Sepertinya konstitusimu sangat disambut oleh api surgawi. Xiaoyan perlahan berjalan ketika suara tua yang berisi tawa tiba-tiba bergema di lautan api ini. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiaoyan sedikit terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api tidak jauh. Api telah berkumpul di tempat itu. Itu berubah menjadi kuncup api besar yang perlahan mekar. Sosok tua dengan jubah berwarna gelap muncul di mata Xiaoyan. Sosok tua itu mengenakan jubah berwarna gelap. Ekspresinya tidak mengungkapkan keunikan apapun. Jika seseorang mengabaikan rambut cerahnya yang berwarna-warni, dia akan tampak sedikit berbeda dari para tetua biasa itu. Pada saat ini, lelaki tua itu duduk di dalam kuncup bunga. Wajahnya yang tua menunjukkan senyum yang tidak diketahui saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan sudah melihat sosok ini berkali-kali. Namun, mereka yang dia temui adalah sosok ilusi atau palsu. Kali ini, bagaimanapun, Xiaoyan mengerti dalam hatinya bahwa ini adalah dewa kuno Tu Shi yang sebenarnya. Mungkin ini hanya bayangan remanen atau pecahan jiwa, tetapi terlepas dari apa masalahnya, orang ini adalah elit terakhir legendaris Dou di benua Dou Qi. Xiaoyan Junior ini menyapa dewa kuno yang lebih tua. Xiaoyan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia dengan hormat memberi orang tua yang duduk di kuncup bunga busur seseorang dari generasi muda. Sepertinya rumah besar yang kutinggalkan telah dibuka, dewa kuno Tu Shi tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik untuk membentuk kuncup bunga api. Duduk. Xiaoyan tidak melakukan tindakan apapun setelah mendengar ini.
Tubuhnya berkelebat dan dia duduk di kuncup bunga api itu. Xiao Yan merasakan emosi melonjak di hatinya sekarang karena dia mengamati orang legendaris ini dalam jarak yang begitu dekat. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa rambut panjang cemerlang dari Dewa Kuno Tu Shi sebenarnya memiliki bibit api samar yang muncul darinya. Segera, dia sampai pada pemahaman. Jukun telah menyebutkan bahwa Dewa Kuno Tu Shi adalah api surgawi untuk memulai. Dia hanya berevolusi setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya di peringkat api surgawi. Selanjutnya, dia berlatih untuk waktu yang sangat lama sebelum mencapai kelas Doudi. Setelah Xiao Yan secara kasar melirik jumlah warna pada rambut panjang itu, dia menemukan bahwa ada 21 warna secara kebetulan. Apakah ada Doudi baru yang muncul di benua Douqi saat ini? Dewa Kuno Tu Shi memandang Xiao Yan sambil tersenyum bertanya. Penatua adalah Doudi elit terakhir di benua Douqi sampai sekarang. Tidak ada Doudi elit yang muncul setelah Anda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti yang diharapkan. Dewa Kuno Tu Shi tidak terlalu terkejut dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk dengan lembut. Apakah penatua mengetahui alasan untuk ini? Saya pernah mendengar leluhur saya mengatakan bahwa benua Douqi saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya saat dia bertanya. Haha, leluhurmu cukup mampu. Dia benar-benar dapat menemukan ini. Dewa Kuno Tu Shi sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia tertawa, ini memang masalahnya. Dengan aliran waktu, benua Douqi saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini adalah faktor penting dalam maju ke kelas Doudi. Kalau tidak, terlepas dari seberapa luar biasa bakat seseorang, seseorang hanya bisa berhenti di depan langit. Apa yang hilang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Asal. Dewa Kuno Tu Shi dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya dalam dan tak terduga. Asal, pada zaman kuno, beberapa ahli menyebut hal ini sebagai origin Qi. Ini adalah energi misterius yang terbentuk dengan dunia. Hanya setelah menyerap origin Qi, seseorang akan berhasil menembus penghalang ke kelas Doudi. Dewa Kuno Tu Shi mengangguk sedikit dan menjawab. Setiap pesawat akan memiliki beberapa origin Qi yang terbentuk saat dibuat. Namun, origin Qi tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain, setiap Qi asal yang habis akan menyebabkannya berkurang di dunia ini. Elit Doudi adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap Doudi akan sangat menguras cukup banyak origin Qi. Dalam menghadapi pengeluaran ini tanpa pengisian, pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Inilah alasan mengapa benua Douqi tidak lagi menghasilkan Doudi. Ini karena benua Douqi saat ini tidak lagi memiliki origin Qi. Xiao Yan tertawa pahit. Ini memang kasus para pendahulu menikmati dan keturunan menderita. Yang disebut origin Qi telah benar-benar habis oleh orang-orang kuno. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya. Seseorang telah mendapatkan pil embrionik di tier yang ditinggalkan tetua. Saat ini, orang itu sedang melakukan pembantaian dan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embrionik tingkat di itu. Xiao Yan tertawa pahit sebelum kembali fokus pada topik utama. Tidak peduli apa yang telah terjadi di masa lalu, hal yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana maju ke kelas Doudi dan menghentikan Hun Tiandi. Pil embrionik di tier mengandung jejak origin Qi. Jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke kelas Doudi. Dewa Kuno Tu Shi tertawa. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, saya tahu motif Anda datang ke sini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya harap orang lain akan membantu saya. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua Douqi.
Saya tidak terlalu tertarik apakah ada musibah atau tidak. Anda mungkin harus menyadari identitas saya. Dewa kuno Toushi tertawa. Namun, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu secara alami adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Jika kamu bisa. Penatua, terima kasih atas bantuanmu. Xiaoyan bersuka cita. Haha. Toushi Dewa Kuno tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba memberi isyarat pada Xiaoyan. Sekelompok api merah muda segera naik dari dalam tubuh yang terakhir. Akhirnya, itu berubah menjadi bayi api seperti yang muncul di tangan yang pertama. Itu adalah Yi kecil, memurnikan api teratai iblis. Sudah lama kita tidak bertemu. Dewa Kuno Toushi memandang Little Yi di tangannya. Dia tertawa pelan dan berkata, wajah kecil Yi kecil mengandung rasa dingin dan kebencian saat menatap Dewa Kuno Toushi. Namun, itu tidak mengatakan apa-apa. Ada ekspresi yang hilang melintas di wajah kecilnya. Dari kelihatannya, itu tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh. Satu-satunya hal yang diketahuinya adalah bahwa perasaannya terhadap orang ini di dalam hatinya adalah campuran dari rasa takut dan emosi yang rumit. Sepertinya kamu masih sangat membenciku. Tuoshi Dewa Kuno tidak peduli dengan emosi di mata Little Yi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata, ada perasaan yang aku kenal di tubuhmu. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya berlatih metode ki misterius yang dapat melahap api surgawi, kan? Xiaoyan terkejut. Segera, dia mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini. Selanjutnya, dia mengangguk pelan. Metode ki itu tidak buruk. Saat itu, saya hanya berhasil mencapai kesuksesan masa depan saya karena itu. Dia Dewa Kuno tertawa. Penatua sebenarnya adalah pencipta mantra api. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tidak disangka bahwa metode ki misterius sebenarnya diciptakan oleh Dewa Kuno Toushi. Namun, ini masuk akal. Hanya orang seperti itu yang bisa membuat metode ki misterius ini. Haha, tebakanmu salah. Mantra api yang Anda bicarakan tidak dibuat oleh saya. Ketika jiwa dan kecerdasan saya terbentuk saat itu, saya secara kebetulan menemukan metode ki ini dalam keadaan saya yang hilang. Hal ini mengakibatkan saya mengalami beberapa perubahan. Kalau dipikir-pikir, metode ki ini sangat membantu saya. Saya juga cukup penasaran dengan penciptanya. Namun, saya belum pernah bertemu dengannya. Dia Dewa Kuno tertawa. Sangat sulit ketika merenungkan nasib seseorang. Mungkin kami berdua hampir tidak bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Xiaoyan melebarkan mulutnya. Hatinya sangat terguncang. Tidak terduga bahwa mantra api sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan Dewa Kuno Toushi. Namun, dia tidak menyadari orang luar biasa seperti apa yang menciptakan metode ki yang luar biasa ini. Haha. Sudah bertahun-tahun sejak aku berbicara dengan seseorang. Saya telah berbicara banyak hal yang tidak perlu hari ini. Dewa Kuno Toushi menjentikan jarinya dengan lembut. Lautan api cemerlang yang tak berujung tiba-tiba bergetar. Akhirnya, seekor naga api melonjak dan menggumpal menjadi teratai brilian seukuran kepalan tangan. Banyak bibit api muncul di permukaan teratai. Warisan saya ada di tempat ini. Apakah kamu bisa mencapai kelas Doudi tergantung pada nasibmu sendiri. Bab 1641, Bencana. Ekspresi bersemangat tanpa sadar melonjak ke mata Xiaoyan saat dia melihat teratai cemerlangnya mengambang di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut origin Qi yang tersisa di benua Douqi saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi telah memperoleh pil embrionik tingkat D. Ini memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Doudi. Satu-satunya harapan Xiaoyan dan pasukan aliansi adalah warisan Dewa Kuno ini.
Hanya ada dua cara yang tersisa untuk maju ke kelas Dou di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrionik tingkat di dan warisan dewa kuno yang mengandung dua ki asal yang tersisa di dunia ini. Warisan saya mengharuskan seseorang untuk memiliki batu seperti hati. Selama satu utas pemikiran ada, seseorang tidak akan pernah dihancurkan. Dewa kuno Toushi menatap Xiao Yan yang bersemangat. Dia tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan-lahan mendarat. Akhirnya, itu ditangguhkan di atas kepala Xiao Yan. Hah! Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Semua gangguan telah dihilangkan dengan tekadnya. Bas-bas! Teratai api memancarkan kilau aneh. Setelah itu, perlahan-lahan turun dan langsung menembus kulit Xiao Yan dan mendarat di dalam pikirannya. Bang! Tubuh Xiao Yan langsung memerah setelah teratai api masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang tercengang menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah di dalam tubuh Xiao Yan telah membengkak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat berjatuhan keluar dari pori-pori tubuh Xiao Yan seperti aliran sungai. Tubuhnya juga menyusut berkali-kali dalam waktu singkat. Tubuhnya yang semula kurus telah menjadi seperti kera dengan kulit di atas tulangnya. Rasa sakit menutupi wajah Xiao Yan saat keringatnya jatuh seperti air terjun. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. Dewa kuno Toushi menyaksikan adegan ini. Ekspresinya tenang. Jika Xiao Yan bahkan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini, menerima warisan hanyalah lelucon. Tubuh Xiao Yan menyusut liar di dalam lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka pada saat ini. Matanya telah meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Bang! Kedua mata pecah. Segera setelah itu, ledakan dipancarkan dari seluruh tubuh Xiao Yan. Selanjutnya, tubuhnya langsung meledak karena kekuatan mengerikan dari warisan. Dewa kuno Toushi mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Sekarang adalah saat warisan telah dimulai. Namun, jika Xiao Yan tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, warisan tidak hanya akan gagal tetapi tubuh dan jiwa fisik Xiao Yan juga akan menderita cedera yang sangat serius. Apakah saya gagal? Jiwa Xiao Yan melihat foi darah yang menyebar. Dia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya. Perasaan itu memberinya dorongan untuk jatuh tertidur. Namun, dorongan ini baru saja muncul ketika Xiao Yan tiba-tiba terbangun. Dia sadar bahwa dia saat ini berada pada saat yang sangat berbahaya. Jika dia hanya tertidur, bahkan jiwanya secara bertahap akan tersebar di dunia. Tubuh fisik saya terlalu lemah. Saya tidak dapat menahan kekuatan warisan. Namun, sekarang tubuh fisik saya hancur. Bagaimana saya bisa menyerap energi? Jiwa Xiao Yan diaglomerasi menjadi kelompok cahaya transparan. Dia saat ini dalam posisi yang sulit. Tanpa tubuh fisik, ia tidak dapat menyerap energi warisan. Namun, menyempurnakan tubuh fisik membutuhkan banyak langkah rumit. Di mana dia akan menemukan waktu untuk memperbaiki tubuh fisik sekarang? Hati seperti batu. Selama satu utas pemikiran ada, seseorang tidak akan pernah dihancurkan. Klaster cahaya jiwa berkedip liar. Namun, pada saat kritis ini, hati Xiao Yan yang agak cemas mulai tenang. Pikirannya mengingat kata-kata yang disebutkan oleh Dewa kuno Toushi sebelumnya dan mencapai pemahaman. Gugusan cahaya jiwa yang dia ubah tiba-tiba berkedip intens saat hatinya memahami. Ada cahaya cemerlang yang keluar dari dalam jiwanya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa yang mengejutkan adalah biji teratai api. Setelah cahaya cemerlang ini keluar, kabut darah yang awalnya tersebar tiba-tiba mulai menyusut dengan cara yang aneh. Setelah itu, pemandangan misterius muncul. Orang bisa melihat kabut darah berkumpul dengan cepat dan menyelimuti sekitar gugus cahaya jiwa. Dalam waktu singkat,
itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup. Xiao Yan bersuka cita di dalam hatinya setelah tubuh fisik terbentuk. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang dia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penciptaan di tengah kehancuran. Berlanjut menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan. Mata Xiao Yan berkedip. Ekspresi bersemangat samar-samar melintas di antara mereka. Namun, kegembiraan ini tidak berlanjut lama sebelum teratai api sekali lagi memancarkan kekuatan yang mengerikan yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bang! Tubuh fisik yang baru saja dibentuk Xiao Yan sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi. Kali ini, bahkan jiwanya sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Hati sekeras batu dan tidak akan pernah hancur, Xiao Yan tidak panik setelah memahami situasi di dalam hatinya. Dia memusatkan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiao Yan tetap fokus. Dalam sekejap mata, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik baru yang lebih kuat. Bum bum bum. Aliran suara rendah dan dalam yang terus-menerus muncul di dalam lautan api. Tubuh Xiao Yan terus menggumpal dan meledak secara berulang. Seolah-olah siklus yang sempurna telah terbentuk. Senyum muncul di wajah Dewa Kuno Toushi saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengangguk dengan lembut. Pemahaman anak ini cukup baik. Tidak heran dia bisa mencapai tahap seperti itu di usia muda. Selain itu, aspek yang paling berharga adalah bahwa batu seperti tekad dan ketekunan. Sepertinya misiku akan segera berakhir. Dewa Kuno Toushi tersenyum. Nada suaranya mengandung perasaan samar dibebaskan. Waktu berlalu di tengah pelatihan. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Xiao Yan telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini. Dalam menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiao Yan menjadi pusing meskipun dia gigih. Hanya sisa pikirannya yang menjaga jiwanya dengan kuat. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih belum ada akhir yang terlihat di tengah pelatihan yang pahit. Penghancuran diri dan kelahiran kembali berlanjut dalam siklus tanpa akhir. 1 tahun di dalam makam surgawi adalah lebih dari 2 bulan ke benua Douqi. Selama 2 bulan ini, dataran tengah mengalami fluktuasi yang ekstrim. Formasi yang ditempatkan oleh klan Hun menutupi seluruh dataran tengah. Ini telah mengakibatkan dataran tengah menjadi tempat kematian yang tidak bisa ditinggalkan orang. Langit awalnya biru saat ini ditutupi oleh lapisan tebal awan darah. Sinar matahari menembus melalui awan darah dan bersinar ke tanah. Kilau gelap melesat keluar, menyebabkan seseorang merasa tertekan tanpa tandingan. Aroma berdarah menyelimuti setiap sudut dataran tengah. Kadang-kadang, banyak cahaya darah akan keluar dari awan darah yang menutupi dataran tengah. Mayat tergeletak dimanapun cahaya darah lewat dan darah mengalir seperti sungai. Ini adalah bencana asli. Dihadapkan dengan tindakan dari klan Hun ini, faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat marah pada awalnya. Namun, kemarahan ini berangsur-angsur berubah menjadi horor setelah mereka berkumpul dan menyerang formasi, hanya untuk berakhir dengan sebagian besar dari mereka terbunuh oleh cahaya darah yang sepertinya menembus dunia. Hanya pada saat ini mereka mengerti betapa kejam dan kuatnya metode klan Hun, dihadapkan dengan cahaya darah yang kadang-kadang turun pada mereka dan menyebabkan darah mengalir di atas tanah. Banyak sekte dan faksi tidak punya pilihan selain menggeser diri mereka sendiri. Tujuan mereka secara alami adalah markas besar aliansi SK Menshan. Pada saat ini, hanya area di sekitar markas aliansi Menshan Langit di dataran tengah yang bisa menahan erosi cahaya darah itu. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari sebulan, area dalam jarak puluhan ribu kilometer dari Sky Menshan Alliance ditempati oleh banyak orang. Setiap sudut dipenuhi dengan massa hitam orang. Seluruh dataran tengah telah turun ke dalam kekacauan pada saat ini.
aliansi itu tidak berdaya di hadapan faksi-faksi yang bergegas mencari perlindungan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk melepaskan penghalang pertahanan besar yang menutupi radius 5.000 km di sekitar aliansi Menshan Langit. Meskipun demikian, penghalang pertahanan ini tampaknya masih menyediakan ruang yang tidak memadai. Banyak faksi tidak punya pilihan selain terlibat dalam konflik dengan faksi lain untuk mempertahankan wilayah aman mereka. Mereka bahkan berkelahi satu sama lain, yang mengakibatkan banyak kematian dan cedera. Namun, tentara aliansi tidak dapat campur tangan dalam masalah ini. Itu sudah menjadi batas pasukan aliansi untuk melakukan begitu banyak. Ketertiban sama sekali tidak ada di bawah ancaman kematian. Sementara mereka bertahan, Gu Yuan, Ju Kun dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga mencoba bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi menggunakan semua kehidupan di dunia ini untuk menyelesaikan pil obat tingkat D. Namun, mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan formasi yang telah menyerap darah dan ki dari banyak nyawa dan dijaga oleh Hun Tiandi? Mengikuti aliran waktu, dataran tengah yang awalnya berkembang menjadi sunyi sepi. Sepintas, seolah-olah kiamat telah tiba. Dengan berlalunya waktu, semua orang merasa semakin putus asa ketika mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin ganas dan mengerikan. Mereka semua mengerti bahwa saat iblis keluar dari awan darah adalah saat ketika dataran tengah akan berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan aura berdarah di udara menjadi lebih padat. Awan darah menutupi matahari, malapetaka turun di dataran tengah. Bab 1642 Hundi, Doudi, Hun Tiandi. Semua yang hidup tidak ada lagi dalam menghadapi bencana ini. Awan darah menutupi dataran tengah selama 3 bulan. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Selama 3 bulan ini, dataran tengah yang makmur dan semarak menjadi sangat berantakan dan sunyi. Semua orang panik saat mereka mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Banyak yang bahkan berkelana di bawah tanah dengan harapan bahwa hal itu akan memungkinkan mereka untuk bersembunyi dari bencana ini. Awan darah tebal menutupi langit di atas dataran tengah. Bau darah yang menjijikkan dan padat menyebar di udara. Tanah itu berwarna merah cerah. Darah kental mewarnai dataran tengah hingga menjadi seperti tanah para iblis. Tulang putih padat melayang di dalam lautan darah. Tampaknya ada pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Pembantaian seperti itu sangat jarang terjadi bahkan dalam sejarah benua Douqi. Bagaimanapun, terlepas dari pertempuran besar macam apa yang meletus, orang biasa kemungkinan besar tidak akan campur tangan. Namun, klan Hun bisa dianggap sangat tidak berperasaan kali ini. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang menjadi semakin putus asa di hati mereka ketika mereka melihat awan darah di langit yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Dengan lebih banyak waktu berlalu, energi yang terkumpul di dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Semua orang tahu bahwa begitu Hun Tiandi keluar dari retretnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Seluruh tanah ditutupi oleh kematian dan kegelapan. Keputusasaan menyebabkan seseorang gemetar meskipun tidak merasa kedinginan. Markas aliansi Sky Menshan. Banyak tokoh berdiri di atas panggung yang tinggi. Mata mereka mengandung kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit. Akhirnya, mereka melihat awan darah yang menembus langit. Aura Hun Tiandi menjadi semakin kuat. Saya bisa merasakan bahwa dia akan berhasil. Tekanan dan keheningan berlanjut sejenak sebelum Ju Kun perlahan berbicara. Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-katanya. Jangan bilang bahwa kita hanya akan melihatnya menyelesaikan langkah terakhir. Lei Ying mengatupkan giginya. Suaranya memiliki beberapa keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka seperti kura-kura selama periode waktu ini. Mereka semua telah menyusut menjadi penghalang pertahanan.
Perasaan semacam ini dianggap semacam siksaan terhadap temperamennya yang agak berapi-api. Formasi sudah terbentuk. Hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah sudah cukup untuk memberi kita masalah. Bahkan tidak perlu berbicara tentang pengisian ke dalam dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Hun Tiandi. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Ada perasaan tak berdaya yang kaya di dalam matanya. Kekuatan Hun Tiandi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka mungkin bisa mempertahankan tubuhnya untuk sementara. Itu adalah hal yang cukup sulit. Itu benar-benar angan dalam memikirkan serangan sekarang. Mendengar ini, tinju semua orang tanpa sadar terkepal. Bahkan mereka merasa sedikit putus asa dalam menghadapi situasi ini. Bahkan kurang perlu untuk berbicara tentang yang lain. Area di sekitar aliansi juga dipenuhi konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai bertarung satu sama lain untuk menempati posisi yang aman. Yan Jin menghela nafas pelan. Sampah yang tidak berguna ini. Saat itu, mereka hanya diam di samping saat kita bertarung dengan klan Hun. Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahit, mereka benar-benar berani datang untuk mencari perlindungan kita. Lei Ying menangis dengan marah. Semua orang tersenyum pahit. Di mana faksi-faksi ini akan menemukan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara tentara aliansi dan klan Hun? Tidak perlu terlalu pesimis. Kami masih memiliki harapan. Gu Yuan menguatkan perhatiannya, tersenyum dan berkata, semua orang tampaknya telah mengingat harapan terakhir setelah mendengar ini. Cahaya melonjak di mata mereka. Memang, mereka masih memiliki beberapa harapan. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan dapat berhasil menerima warisan Dewa Kuno. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk membalikkan keadaan. Jika tidak, dataran tengah ini akan benar-benar selesai. Bayangan pria muda kurus itu melayang di benaknya saat Gu Yuan berbicara dengan lembut. Namun, saya percaya bahwa dia akan menunjukkan kepada kita keajaiban. Itu wajar untuk yang terbaik jika itu yang terjadi. Sepertinya kata-kata Gu Yuan menular. Kelompok yang awalnya tegang sedikit rileks. Senyum muncul di wajah mereka. Waktu perlahan berlalu di tengah kengerian dan keputusasaan individu yang tak terhitung jumlahnya. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan sedemikian rupa sehingga seseorang memiliki dorongan untuk menjadi gila. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun. Awan darah di langit menjadi semakin dalam dan khusyuk. Pada saat yang sama, mereka juga menjadi semakin tebal. Kadang-kadang, bahkan sinar matahari sulit menembus. Sebuah peningkatan jumlah cahaya darah menyapu langit selama periode waktu ini. Lonjakan setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma berdarah yang naik ke langit. Namun, dengan semakin banyak orang yang berkerumun ke penghalang pertahanan yang telah ditempatkan oleh aliansi Menshan Langit, beberapa cahaya darah yang menakutkan secara bertahap mengubah target mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menabrak penghalang pertahanan. Untungnya, ada banyak individu yang kuat dalam aliansi. Oleh karena itu, menstabilkan penghalang pertahanan ini tidak menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, setiap kali cahaya darah menyerang penghalang pertahanan, itu secara alami menyebabkan banyak orang panik. Lagi pula, satu-satunya perlindungan yang dimiliki semua orang adalah penghalang pertahanan di langit. Begitu penghalang pertahanan ini rusak, mereka akan menjadi anggota mayat yang menutupi tanah. Setengah tahun perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi yang meletus selama setengah tahun ini. Namun, bau darah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertempuran besar manapun. Awan darah hanya menutupi setengah dari dataran tengah selama waktu setengah bulan ini. Tidak ada ahli dari klan Hun yang muncul. Bahkan suara Hun Tiandi tidak muncul di langit. Namun, aura ganas dan mengerikan dari lautan darah menjadi semakin menakutkan seiring berjalannya waktu. Pada bulan ke-7 setelah formasi menutupi seluruh dataran tengah, lautan darah di langit yang jauh akhirnya mengungkapkan beberapa riak.
lautan darah bergejolak. Pusaran air muncul di dalam lautan darah. Setelah itu, lotus berwarna darah besar perlahan naik dari lautan darah. Sesosok duduk di atas teratai darah. Rambut berwarna darah jatuh seperti air terjun. Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah seperti iblis yang melebarkan sayapnya. Kekuatan yang membuat seseorang mabuk. Mata sosok manusia yang tertutup rapat perlahan terbuka. Warna merah tua yang mengisinya menyebabkan gelombang besar naik di dalam lautan darah. Menabrak, ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi ketika dia membuka matanya. Sosok manusia yang diselimuti api hitam muncul. Warga keturunan dari klan Ling, Shi dan Yao itu semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah. 60 hingga 70% warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan. Namun, ini menyebabkan banyak ketidakpuasan. Api Nihility Devouring memandangi sosok manusia yang rambutnya telah berubah menjadi warna darah dan berkata, mata darah Hun Tiandi itu sedikit berfluktuasi. Dia tertawa pelan. Teratai darah diputar dan dia melihat langsung ke Nihility Devouring Flame. Api hitam di mata Nihility Devouring Flame melompat setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi. Dia bertanya dengan suara lemah, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang ekstra bercampur dalam energi lautan darah. Hun Tiandi tertawa. Oh, api hitam di dalam mata Nihility Devouring Flame menjadi sangat layu. Hun Tiandi penuh dengan senyuman. Tangannya tiba-tiba terulur ke lautan darah di depannya. Setelah itu, dia meraih dengan kasar. Seluruh lautan darah mulai bergejolak. Selanjutnya, jejak cahaya hitam diaglomerasi di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api hitam. Jika saya menyerap energi ini ke dalam tubuh saya, benih yang melahap kemungkinan akan ditanamkan. Hun Tiandi tersenyum ketika dia melihat gugusan api hitam. Setelah itu, dia menghadapi Nihility Devouring Flame dan berkata, sepertinya kamu tidak setia padaku. Kamu telah memaksaku untuk melakukan ini. Cahaya ganas tiba-tiba keluar dari mata Nihility Devouring Flame. Kedua tangannya tiba-tiba menekan lautan darah. Sebuah riak dipancarkan. Segera setelah, lautan darah berfluktuasi. Api hitam tak berujung menyebar darinya dan dengan gila meletus ke arah Hun Tiandi. Menyerang! Nihility Devouring Flame tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Orang bisa melihat ruang di sekitarnya berfluktuasi. Puluhan sosok muncul. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum melebarkan mulut mereka dan meludahkan sekelompok api hitam pekat. Api hitam ini dengan cepat berkumpul. Akhirnya, mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Mereka kemudian meliput Hun Tiandi. Haha, sepertinya kamu diam-diam merencanakan selama tahun-tahun ini. Sesepuh ini sebenarnya secara tidak sadar dikendalikan oleh Anda. Hap Tiandi berbicara dengan terkejut setelah melihat sosok-sosok yang dikenalnya ini. Lupakan orang tua ini. Sebagian besar anggota klan-klan Hun memiliki segel garis keturunan yang telah saya tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak siap? Hanya dengan memikirkanku, klan Hunmu akan menderita kerugian serius? The Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Awalnya, saya tidak akan menukar ini. Namun, Anda sebenarnya berencana untuk membunuhku. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena bertindak lebih dulu. Menderita kerugian serius. Hun Tiandi menggelengkan kepalanya. Ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi gelap dan padat. Selama aku ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian serius. Dirimu saat ini juga bisa melupakan bertarung denganku. Itu hanya bunuh diri. Hun Tiandi tiba-tiba berdiri dari lotus darah. Dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Mulutnya langsung melebar dan kekuatan hisap meletus. Arai api hitam yang menutupi dirinya berubah menjadi garis api yang ditelan olehnya.
Aura yang tampaknya melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi saat dia menyerang. Segera, gelombang raksasa naik dari lautan darah yang tak berujung ini. Bang bang bang! Lautan darah di bawah lusinan sesepuh dari klan Hun melonjak. Akhirnya, mereka dibungkus oleh gelembung darah. Gelembung darah itu menyusut dengan keras dan seseorang dapat mendengar banyak suara teredam muncul. Tubuh mereka meledak menjadi cipratan darah yang menyatu menjadi lautan darah. Para ahli dari klan Hun ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum mereka langsung dibunuh oleh Hun Tiandi. Kamu sudah berhasil. Nihility Devouring Flame akhirnya memucat karena terkejut setelah merasakan aura luas dan perkasa yang melampaui dunia. Aku telah berhasil selama setengah bulan dan aku hanya menunggumu. Hun Tiandi menjilat bibir merahnya yang cerah. Telapak tangannya diarahkan ke Nihility Devouring Flame sebelum meraih dengan lembut. Untuk memberi selamat kepadaku karena berhasil menjadi elit pertama Dou di dalam 10.000 tahun, tolong berikan aku nyala api esensimu. Hun Tiandi, nyawa anggota klan-klan Hun itu bisa kuambil hanya dengan satu pikiran. Jangan salahkan saya karena kejam jika Anda berani menyerang. Nihility Devouring Flame meraung. Hun Tiandi berhenti sejenak setelah mendengar ini. Dia menoleh dan melihat Nihility Devouring Flame dengan ekspresi aneh. Dia berkata, "Kamu telah bersamaku untuk waktu yang lama. Jangan bilang bahwa Anda tidak mengetahui karakter saya." Nihility Devouring Flame merasakan hatinya menjadi dingin. Orang ini bersedia membayar harga berapapun untuk mencapai tujuannya, bahkan jika harganya adalah seluruh klan Hun. Datanglah kemari. Sama seperti Nihility Devouring Flame telah memahami ini dan berencana untuk melarikan diri, bagaimanapun, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Meledak! Hun Tiandi tersenyum. Dia dengan lembut mengarahkan dan mengepalkan tangannya ke Nihility Devouring Flame. Tubuh yang terakhir meledak terpisah. Itu berubah menjadi api hitam yang menembus langit saat dengan gila-gilaan melarikan diri ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang melarikan diri. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan hisap meletus. Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk ke mulutnya. Kekuatanmu saat ini seperti semut di mataku. Hun Tiandi dengan elegan menggosok sudut mulutnya dengan punggung tangannya setelah dengan mudah menelan Nihility Devouring Flame ke dalam tubuhnya. Bibir merahnya tampak sangat jahat. Sekarang, sepertinya aku harus pergi dan menghabisi orang-orang yang merepotkan itu. Mata Hun Tiandi terlempar ke tanah. Senyum aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara yang berisi haus darah tak berujung bergema di dataran tengah dengan cara yang luas dan perkasa. Ingat bahwa hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, mendapatkan gelar dewa.